Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review sebuah alur cerita film horor bioskop terbaru yang berjudul Petaka Gunung Gede yang dirilis tahun 2025. Film Petaka Gunung Gede mengangkat kisah nyata tentang dua orang bersahabat yang ingin menghabiskan waktu libur sekolah dengan pergi mendaki gunung. Perjalanan yang awalnya dilakukan untuk bersenang-senang seketika berubah menjadi petaka. Berfokus pada kisah persahabatan remaja, film ini menceritakan perjalanan Maya dan Ita bersama 5 teman mereka yang lain saat mendaki Gunung Gede pada 2007. Namun, perjalanan ini berubah menjadi petaka saat Ita yang sedang haid melanggar larangan masyarakat setempat untuk mendaki. Ita dianggap telah mengusik penunggu gunung, dan teror mistis mulai menghantui kelompok itu. Ketika semua orang menyalahkan Ita karena melanggar mitos dan menyebabkan teror, Maya tidak percaya. Namun, pada akhirnya, Ita meninggal secara mengenaskan. Maya yang tidak percaya bahwa kepergian Ita hanya karena pelanggaran mitos, bertekad mencari jawaban atas kematian sahabatnya. Dia pun bertanya-tanya, mengapa sahabatnya harus menanggung konsekuensi yang begitu tragis? Atau ada sesuatu lain yang telah dilakukan Ita hingga membuatnya harus menerima hukuman dan teror yang kejam? Usaha Maya ini membawanya mengungkap rahasia yang lebih besar secara perlahan. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang sahabat yang masing-masing bernama Maya dan Ita. Mereka berdua sedang libur sekolah, jadi wajar jika keduanya menghabiskan banyak waktu bersama dengan bersenang-senang. Setelah tiba di rumah, Ita merasa bosan jika waktu liburnya begitu-begitu saja. Mendengar itu, Maya mengajak Ita ke Bandung dan menginap di rumah saudaranya. Namun, Ita menolak karena ia yakin ayahnya tidak akan mengizinkannya pergi jauh-jauh. Saat asyik berbincang, tiba-tiba saja Maya merasa ada sesuatu yang aneh di sudut rumah Ita. Ketika berada di pintu, Maya melihat sosok menyeramkan berdiri di suatu ruangan. Perlu diketahui bahwa Maya adalah seorang indigo. Sebelum pulang, ibu Ita memberikan makanan kepada Maya dan memintanya untuk makan bersama keluarga. Di rumah, ayah Ita yang terkenal sangat overprotektif terhadap putrinya, terlihat menatap Ita dengan tajam. Keesokan harinya, Maya menemani Ita meminta izin kepada ibunya. Maya mengatakan bahwa ia akan menjaga Ita, dan lagi pula, kakaknya serta teman-temannya juga berpengalaman dalam mendaki gunung. Sang ibu sudah menyetujui, namun ia merasa bahwa ayah pasti tidak akan mengizinkan. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari di mana mereka semua akan pergi mendaki. Maya dan abangnya berpamitan kepada ibu dan ayah mereka, lalu berangkat ke rumah Ita untuk menjemputnya. Maya melihat ayah dan Ita sedang berbincang tentang sesuatu. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menggunakan mobil angkutan umum. Di tengah perjalanan, Maya melihat beberapa sosok misterius. Ia sadar bahwa setelah berada di gunung nanti, pastinya akan lebih banyak penampakan yang menunjukkan eksistensinya. Setelah menempuh perjalanan, mereka semua tiba di penginapan Lilis dan akan memulai pendakian besok pagi. Di waktu subuh, Ita terbangun dan membangunkan Maya. Ita memberitahu Maya bahwa dirinya sedang haid. Ita kemudian pergi ke kamar mandi. Saat pintu terbuka, ekspresi Ita tampak begitu dingin dan kaku. Setelah agak tenang, Ita bercerita bahwa di kamar mandi, ia melihat sosok hitam tinggi besar dengan mata merah. Mendengar pengakuan Ita, Lilis mengatakan bahwa sosok itu merupakan ciri khas dari penunggu tempat tersebut. Dahulu, makhluk itu sering mengganggu pendaki yang menginap, namun sudah lama tidak muncul lagi sejak tempat itu dibersihkan. Kini, sosok itu kembali muncul, dan Lilis tidak tahu penyebabnya. Ale kemudian mengajak Maya dan Indra berbicara. Ia menyuruh mereka berdua mengantar Ita pulang dan tidak ikut mendaki dulu. Namun, di pagi harinya, kondisi Ita terlihat membaik, sehingga pendakian tetap dilanjutkan. Mereka berjalan ke pos, mengambil tiket masuk, lalu berdoa bersama sebelum mulai mendaki. Sementara itu, ibu Ita yang tengah membersihkan kamar merasakan firasat buruk. Ia teringat bahwa sebelum pergi, Ita dalam kondisi baik-baik saja. Di tengah pendakian, Ita mulai kelelahan. Naasnya, ia mulai berhalusinasi. Setelah disadarkan oleh Maya, Indra mengingatkan Ita untuk tidak terbiasa bengong saat berada di gunung. Tidak lama kemudian, mereka pun beristirahat di dekat sebuah danau. Ita berjalan menuju danau tersebut dan melihat sebuah bungkusan mengapung di atas air, entah apa isinya. Saat Maya mencoba mengajak Ita pergi, tiba-tiba Ita dicekik oleh Ica yang ternyata telah kerasukan. Maya melihat sesosok makhluk menyeramkan berdiri di tengah danau. Setelah Ita sadar kembali, mereka sempat ingin turun gunung karena khawatir dengan kondisinya.
Namun, Ita merasa baik-baik saja dan mengajak mereka untuk melanjutkan pendakian. Di tengah perjalanan, Maya melihat sosok kakek tua yang memegang tongkat berdiri di sisi jalan. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, kakek itu berkata, "Bocah itu harus pulang." Ucapan tersebut membuat telinga Maya berdengung, diikuti oleh Ita dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, mereka semua bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akri berasumsi ada sesuatu yang tidak beres dan menyalahkan Ita sebagai penyebabnya. Ia mengatakan bahwa mereka harus segera menuju pos terdekat untuk memikirkan rencana selanjutnya. Namun, di tengah jalan, Ita kembali merasakan nyeri di perutnya. Ucup dan yang lainnya mulai merasa jengkel karena perjalanan harus terus-menerus terhenti gara-gara Ita. Tiba-tiba, Ita mengalami kerasukan lagi. Pada saat yang sama, ibu Ita di rumah merasakan firasat buruk dan tanpa sengaja menjatuhkan telur busuk. Sosok yang merasuki Ita meminta agar Ita segera dibawa turun karena waktunya sudah habis. Meskipun begitu, Ita kembali dirasuki oleh sosok lain yang ngotot ingin tetap melanjutkan pendakian. Sosok tersebut berkata bahwa ia tidak masalah jika yang lain ingin pulang, karena ia tahu jalan ke puncak. Ita pun berjalan terburu-buru, diikuti Maya dan teman-teman lainnya. Namun, mereka kehilangan jejak Ita saat lengah. Mereka semua langsung panik dan berusaha mencari Ita. Akri marah-marah karena sejak awal ia tidak setuju Ita ikut mendaki, dan kini semuanya jadi repot. Mendengar itu, Indra tersinggung dan menegaskan bahwa tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini. Beruntung, Ale berhasil meredam suasana sebelum keduanya bertengkar lebih jauh. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Ita yang sedang duduk sendirian. Ita yang sudah sadar merasa lelah dengan keadaan, tetapi tetap ingin melanjutkan pendakian ke puncak bersama Maya. Ale pun merasa sudah sejauh ini, jadi ia yakin mereka bisa sampai ke puncak dengan selamat. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan meskipun cuaca semakin buruk. Tidak berselang lama, Ita kembali mengalami kerasukan dan dimasukkan ke dalam tenda. Ale kemudian berinisiatif memeriksa tas Ita, takut kalau ia membawa barang-barang yang mencurigakan. Namun, setelah digeledah, tidak ditemukan apapun yang aneh. Ale lalu mengajak yang lain mencari bantuan dari pendaki lain. Saat mereka bertemu dengan sekelompok pendaki, salah satu pria di kelompok itu mengatakan bahwa kemungkinan Ita hanya mencari perhatian, dan kalau diberi uang Rp100.000, ia pasti akan sadar. Mendengar ucapan itu, Ale tersinggung dan hampir berkelahi, tetapi untungnya seorang warga tua melerai mereka. Orang tua itu mengingatkan bahwa tidak baik bertengkar di gunung, apalagi karena gunung adalah tempat yang sakral. Akhirnya, warga tua tersebut bersedia membantu Ita. Setelah tiba di tenda, Pak Tua meminta Indra mengumandangkan azan di telinga Ita agar bisa dibersihkan. Namun, saat azan dikumandangkan, langit tiba-tiba menggelegar dengan petir dan angin ribut. Di rumah, Ibu Ita juga merasakan sesuatu bergerak di atas atap rumahnya. Keesokan paginya, Indra bertanya kepada teman-temannya apakah mereka juga merasa ada yang aneh. Namun, tidak ada yang mau membahas lebih lanjut. Sebelum mereka berpisah, seseorang mengatakan kepada Maya bahwa suatu saat, jika ia kembali ke batu ini lagi, ia pasti akan menangis. Ita pun percaya bahwa suatu hari nanti, Maya akan kembali dan menemuinya. Dalam perjalanan turun, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Ita mengatakan bahwa ia merasa ada barang yang tertinggal, tetapi ia tidak tahu barang apa itu. Sementara itu, Nadi juga merasa ada sesuatu yang janggal. Meskipun mereka semua lengkap, ia merasa ada satu orang yang kurang. Singkat cerita, pada malam hari, Maya mengantarkan Ita pulang. Saat pertama kali melihat Ita, ibu Ita bingung karena anaknya hanya diam membisu. Di rumah nenek, Maya melihat dirinya dan Indra sedang membersihkan diri di kamar mandi. Namun, ibu Maya kebingungan. Kenapa Maya dan Indra tidak masuk lewat pintu depan? Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Ternyata, itu adalah Maya dan Indra yang baru saja tiba. Ekspresi ibu Maya langsung berubah. Ia bertanya-tanya, kalau begitu, siapa yang ada di kamar mandi? Tadi tengah malam, ibu membangunkan Maya setelah menerima telepon karena Ita kembali mengalami kerasukan. Sesampainya di sana, seseorang mencoba meruqyah Ita, tetapi sosok yang merasukinya justru menantang, meludahinya, serta menyakiti diri sendiri dengan mencabuti kukunya. Karena kondisinya semakin parah, Ita akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter yang menangani Ita terlihat kewalahan dan mengatakan bahwa penyakit Ita sulit diobati karena bukan penyakit medis. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Maya mampir ke rumah sakit untuk menjenguk Ita.
Saat itu, Ibu Ita menitipkan Ita kepada Maya karena ia ingin keluar sebentar. Dalam pelukan sahabatnya, Ita menangis dan meminta Maya agar tidak meninggalkannya. Maya pun berjanji akan selalu ada untuk Ita, baik dalam suka maupun duka. Di luar kamar, Ibu Ita berbicara dengan Maya. Ia bercerita bahwa sudah memanggil beberapa kiai untuk membantu mengobati Ita, tetapi mereka semua tidak sanggup. Hanya ada satu kiai yang bersedia membantu, tetapi awalnya ia juga ragu. Saat kiai tersebut datang ke rumah sakit, ia tiba-tiba terdiam, menatap Ita dengan wajah serius, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tengah malam, Ita merasakan suasana yang tidak enak. Tiba-tiba, sosok menyeramkan muncul di hadapannya dan menyerangnya dengan membabi buta. Keesokan harinya, Ita memberitahu Maya bahwa setiap malam ia selalu diteror oleh sosok hitam yang menyeramkan. Di sekolah, teman-teman mulai berspekulasi apakah semua kejadian ini hanya karena Ita sedang menstruasi saat mendaki gunung. Ale kemudian berbagi pengalaman. Ia pernah memiliki teman perempuan yang juga menstruasi saat mendaki gunung, tetapi tidak mengalami kejadian seperti yang Ita alami. Maya mulai berpikir bahwa masalahnya bukan sekadar karena Ita sedang menstruasi, tetapi ada sesuatu yang lain yang belum mereka ketahui. Sore harinya, mereka semua menjenguk Ita di rumah sakit. Mereka berharap Ita segera sembuh agar bisa kembali berkumpul bersama. Namun, di tengah percakapan, Ita tiba-tiba melihat sosok hitam itu lagi. Aneh ya, Maya yang seorang indigo tidak bisa melihat sosok tersebut. Malam harinya, seseorang mengetuk pintu rumah Maya. Saat dibuka, ternyata Ita yang datang. Maya sangat senang dan langsung memeluk erat sahabatnya. Ita mengatakan bahwa ia datang untuk mengembalikan baju Maya, tetapi Maya justru memberikannya sepenuhnya kepada Ita. Maya juga berjanji akan datang ke rumah Ita besok, bahkan jika perlu, ia akan menginap. Namun, tengah malam, Indra membangunkan Maya dan mengajaknya ke rumah sakit untuk menjenguk Ita. Maya tentu saja bingung karena sebelumnya ia sudah bertemu dengan Ita dalam keadaan sehat. Setibanya di rumah sakit, kondisi Ita sangat kritis. Dokter berusaha menormalkan detak jantung Ita, tetapi bukannya membaik, darah justru bercucuran dari tubuhnya. Singkat cerita, Ita pun meninggal dunia. Hari-hari berikutnya, Maya masih terus mencari jawaban atas kematian sahabatnya. Hingga menjelang tidur, ia terus-menerus memikirkan perkataan Ita saat di gunung. Kilas balik pun ditampilkan. Sebelum mereka berangkat mendaki, ayah Ita sempat menitipkan sebuah bungkusan kepada Ita, meminta agar bungkusan itu dibuang di tempat yang jauh. Ternyata, bungkusan itu dibuang di danau, dan Maya kini tahu alasan dibalik semuanya. Ibu Ita, yang mengetahui hal ini, langsung melabrak suaminya dan bertanya barang apa yang sebelumnya ia titipkan kepada Ita. Akhirnya, ayah Ita mengaku bahwa akhir-akhir ini usahanya mengalami kemunduran setelah sosok misterius muncul. Karena tidak tahu harus bagaimana, ia memutuskan untuk melakukan pesugihan dengan cara menumbalkan seseorang demi mempertahankan usahanya. Ibu Ita sangat syok. Ia tidak menyangka suaminya tega menumbalkan anaknya sendiri demi keuntungan duniawi. Baginya, lebih baik kehilangan segalanya daripada harus mengorbankan nyawa putrinya. Pada akhir film, tepatnya di tahun 2009, Maya dan teman-temannya kembali mendaki gunung yang sama. Maya menyempatkan waktu untuk singgah di batu tempat Ita pernah duduk. Saat itu, ia teringat perkataan Ita. Suatu hari nanti, kalau kamu datang ke batu ini lagi, kamu pasti akan menangis. Dan benar saja, saat Maya berdiri di sana, air matanya jatuh. Oke guys, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton dan selalu memberikan semangat buat Mimin. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya untuk request film terbaru ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.